Salam adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, ya pasti luar biasa ya. Iya, kita mau memulai ibadah kita. Semuanya saat teduh, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Sambil kita bernyanyi, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan adakan buat kami. Terima kasih Bapa karena Engkau masih melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami untuk beribadah pada saat ini. Kiranya ya Bapa, ibadah yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum itu di hadapan-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, berkati kami agar kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan agar kami selalu menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami. Berkati ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Berkati ya Bapa setiap petugas-petugas yang melayani pada saat ini ya Bapa. Kiranya berkati juga anak-anak kami ya Bapa yang mengikuti ibadah ini. Kiranya limpahkan kasih karunia-Mu buat mereka semuanya ya Bapa. Turunlah kiranya Roh Kudus buat kami semuanya ya Bapa, mengajari kami, menopang kami ya Bapa untuk selalu mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hadirlah ya Bapa di tengah-tengah kami, memberkati kami, mengurapi kami. Terima kasih Bapa, di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan sebuah lagu yang sudah kita kenal dengan baik, Kerja Buat Tuhan. Musik. Kerja buat Tuhan selalu
kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bernyanyi firman jadi manusia. Nah, Tante ingatin ya Dek ya, sambil kita bernyanyi, kita akan menjalankan kantong persembahan. Nanti persembahannya dititipkan kepada orang tua ya adik-adik ya. Ya, kita bernyanyi firman jadi manusia. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jiwa Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini
segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepada dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya berfirman dari sini sampai aku datang kepadamu dan membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu. Berfirmannya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Amin. Baik, hari ini Tante akan cerita tentang hakim-hakim. Salah satu hakimnya adalah Gideon. Pada suatu hari, ada bangsa Israel yang diserang oleh bangsa Midian. Mereka sangat menderita dan ketakutan. Bangsa Midian suka merampas semua hasil ternak dan ladang mereka. Tidak ada yang tersisa, semuanya diambil bangsa Midian, sehingga bangsa Israel sangat takut. Mengapa mereka sangat takut? Karena tadi diceritakan, karena mereka merampas semua hasil pangan mereka. Lalu karena mereka takut, mereka membuat tempat perlindungannya di gunung berbentuk gua-gua. Mereka juga melakukan kegiatan mengolah hasil panen mereka dengan bersembunyi-sembunyi. Selama 7 tahun mereka dikuasai oleh bangsa Midian. Semua ini adalah akibat bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah Baal. Tapi karena sekarang mereka sangat sengsara, mereka kembali berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik, karena walaupun hati Tuhan disakiti oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan tetap mau menolong mereka, karena bangsa Israel kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menampakkan diri kepada seorang pemuda. Siapa ya nama pemuda itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nama pemuda itu adalah Gideon. Gideon ini sedang mengolah gandum di tempat persembunyiannya. Tempat persembunyiannya tadi di mana? Di gunung dan berbentuk gua-gua. Lalu Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menampakkan diri kepada seseorang pemuda. Pemuda itu adalah bernama Gideon. Gideon awalnya menolak panggilan dari Tuhan, namun Tuhan tetap menguatkan Gideon. Lalu akhirnya Gideon pun percaya bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Namun Gideon tetap taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan mezbah Baal yang kepunyaan ayahnya. Tuhan tidak senang kalau bangsa Israel menyembah Baal. Ketika orang banyak melihat bahwa mezbah Baal itu hancur, mereka sangat marah dan ingin menghukum orang yang menghancurkannya. Namun Gideon dapat lepas dari hukuman itu karena Tuhan selalu menyertai Gideon. Jadi adik-adik, di sini kakak ingin mengajak adik-adik sama seperti Gideon, bersedia dipakai oleh Tuhan. Jika tantenya menyuruh adik-adik untuk membawa persembahan, adik-adik harus mau, karena itu bersedia dipakai oleh Tuhan. Jika mamanya nyuruh cuci piring, menjaga adik, berdoa, ataupun ada teman-temannya yang tidak jajan di sekolah, adik-adik harus bersedia membaginya. Oke adik-adik, cukup sekian cerita dari kakak. Semoga dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sekian, amin.
Mari kita menutup ibadah kita ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam satu hari ini. Bapa yang baik, kami telah akan mengakhiri ibadah kami, kiranya ibadah kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga kami yang menjalankan setiap aktivitas kami percaya Tuhan selalu menjaga kami. Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami berdoa untuk COVID-19. Bapa, kami percaya Tuhan pasti akan menyediakan obat-obat untuk COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang ditinggalkan Bapa. Bapa, berikan mereka kekuatan untuk menerima akan kehidupannya Bapa. Bapa yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama berdoa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan